Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Muda Wijaya, NIM 90 dari Tadris IPA kelas 5C. Sebelum mempelajari mengenai sintesis protein, terlebih dahulu mempelajari tentang DNA atau kode rahasia terbesar makhluk hidup. Setiap organisme hidup terdapat materi genetik. Asam nukleat merupakan salah satu makromolekul yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan organisme karena di dalamnya tersimpan informasi genetik. Asam nukleat sering dinamakan juga polinukleotida karena tersusun dari sejumlah molekul nukleotida sebagai monomernya. Tiap nukleotida mempunyai struktur yang terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Ada dua macam asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Asam-asam nukleat seperti DNA dan RNA memberikan dasar kimia bagi semua sel. DNA dan RNA mempunyai sejumlah sifat kimia dan fisika yang sama, sebab antara unit-unit mononukleotida terdapat ikatan yang sama, yaitu melalui jembatan fosfodiester antara posisi 3 aksen suatu mononukleotida dan posisi 5 aksen pada mononukleotida lainnya. Setelah terbukti bahwa DNA merupakan materi genetik pada sebagian besar organisme, kita akan melihat fungsi DNA sebagai materi genetik, yaitu pertama, materi genetik harus mampu menyimpan informasi genetik dan dengan tepat dapat meneruskan informasi tersebut dari induk kepada keturunannya, dari generasi ke generasi. Fungsi ini merupakan fungsi genotipik yang dilaksanakan melalui replikasi. Kedua, materi genetik harus mengatur perkembangan fenotip organisme. Artinya, materi genetik harus mengarahkan pertumbuhan dan diferensiasi organisme mulai dari zigot hingga individu dewasa. Fungsi ini merupakan fungsi fenotipik yang dilaksanakan melalui ekspresi gen. Nah, pada proses ekspresi gen, proses sintesis protein juga dilaksanakan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana ya tahap sintesis protein itu? Proses sintesis protein dimulai dengan pemecahan atau pemutusan DNA oleh RNA polimerase, yang kemudian rantai DNA tersebut dikode oleh messenger RNA. Serangkaian kode DNA yang diterjemahkan dinamakan rantai DNA sense atau template. Sintesis protein dilakukan melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai proses transkripsi. Proses transkripsi merupakan suatu proses di mana informasi genetik yang terdapat pada DNA dikopikan kepada messenger RNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Enzim RNA polimerase membuka pilihan kedua rantai DNA hingga terpisah dan merangkai nukleotida RNA. Enzim RNA polimerase merangkai nukleotida RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Saat terjadi perpasangan basa di sepanjang cetakan DNA, urutan nukleotida spesifik di sepanjang DNA menandai di mana transkripsi suatu gen dimulai atau diakhiri. Pada proses transkripsi terjadi 3 tahapan. Tahap pertama adalah tahap inisiasi atau permulaan. Pada tahap inisiasi, RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Kemudian RNA polimerase berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Tahap selanjutnya adalah tahap elongasi atau pemanjangan. Pada tahap elongasi,
Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogen sehingga terjadi pemanjangan RNA. Yang terakhir adalah tahap terminasi atau pengakhiran. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berlangsung untuk menghentikan proses transkripsi. Pada rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan melepas dari DNA. mRNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon, hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian, messenger RNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitoplasma. Berikutnya adalah proses translasi. Pada proses translasi merupakan proses di mana informasi urutan triplet basa nitrogen pada messenger RNA dipakai untuk menentukan urutan-urutan asam amino pada suatu protein yang akan dibentuk. Dalam proses translasi, sel menginterpretasikan suatu kode genetik menjadi protein yang sesuai. Pada proses translasi terjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah inisiasi atau permulaan. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut kodon inisiasi. Kedua, kodon inisiasi tersebut adalah AUG atau start codon. AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian transverse RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. Transfer RNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik messenger RNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Tahap selanjutnya adalah tahap elongasi atau pemanjangan translasi. Pada tahap elongasi, kodon yang dibawa oleh messenger RNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. Asam amino metionin segera lepas dari ribosom. Transverse RNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon messenger RNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh transverse RNA. Selanjutnya, gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA atau ribosomal RNA. rRNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Tahap yang terakhir adalah tahap terminasi translasi. Pada tahap terminasi atau pengakhiran,
Proses translasi berakhir ketika salah satu codon stop messenger RNA atau UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Kemudian polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan menjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Selanjutnya, protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Jadi, proses sintesis protein adalah reaksi yang menghubungkan fungsi DNA dengan penyusunan molekul tubuh yaitu protein. Protein yang dibentuk melalui sintesis protein akan mengalami banyak modifikasi. Ada yang menjadi protein struktur, proteksi, dan enzim atau biokatalisator. Jadi kesimpulan dari proses sintesis protein adalah DNA yang menjadi pola cetakan disebut DNA template. Contoh basa nitrogen ACC akan ditranskripsikan dan menghasilkan messenger RNA yang menghasilkan kode UGG. Di dalam mRNA tidak ada timin, maka adenin berpasangan dengan urasil. mRNA selesai ditranskripsikan akan keluar ke inti sel dan menuju ke sitoplasma untuk melakukan translasi. Nanti kodon diterjemahkan menjadi asam amino, misalnya UGG pada mRNA akan diubah menjadi triptofan. Untuk menerjemahkan asam amino, kalian bisa melihat tabel berikut dengan melihat huruf ke-1, huruf kedua, dan huruf ketiga.